Selamat datang di video pembelajaran jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri Jember. Bertemu lagi dengan saya Ariza Eka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen blok silinder. Setelah menonton video ini, kalian akan dapat menjelaskan komponen-komponen blok silinder beserta fungsinya. Mari kita bahas satu persatu mengenai komponen-komponen blok silinder. Komponen blok silinder yang pertama yaitu adalah gasket. Gasket sering disebut sebagai perpak atau packing, berfungsi sebagai perapat antara kepala silinder dan blok silinder. Gasket mencegah kebocoran kompresi dan kebocoran cairan pendingin mesin. Gasket ini terbuat dari metal. Blok silinder berfungsi merubah energi panas menjadi energi mekanik. Blok silinder terdiri dari ruang silinder tempat piston bergerak naik turun. Pada silinder, blok juga dilengkapi dengan water jacket sebagai tempat bersirkulasinya cairan pendingin mesin. Volume silinder terkait dengan dimensi silinder pada blok silinder. Volume silinder atau cc mesin ditentukan oleh silinder bor atau diameter silinder dan piston stroke atau langkah piston. Berdasarkan rasio atau perbandingan antara diameter silinder dan langkah piston, mesin digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu long stroke engine. Mesin tipe ini memiliki langkah piston yang lebih besar daripada diameter silindernya. Yang kedua yaitu square engine. Mesin tipe ini memiliki langkah piston yang sama besarnya dengan diameter silinder. Tipe ketiga yaitu over square atau overbore engine. Mesin ini memiliki langkah piston yang lebih kecil daripada diameter silindernya. Komponen berikutnya yaitu piston atau sering disebut dengan torak atau shaker. Piston berfungsi mengkompresi campuran udara dan bahan bakar serta menerima tekanan hasil pembakaran mesin dan meneruskan gaya tekan tersebut ke crankshaft lewat connecting rod. Terdapat beberapa jenis piston, yaitu split piston, slipper piston, autothermic piston, dan oval piston. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen penyusun piston atau piston esi. Untuk menghubungkan piston dengan connecting rod atau batang piston, piston dilengkapi dengan piston pin. Terdapat 3 jenis piston pin yang sering digunakan, yaitu yang pertama full floating type, yang kedua semi floating type, dan ketiga fixed type. Piston dilengkapi dengan piston ring atau cincin piston. Terdapat 2 jenis piston ring, yaitu ring kompresi dan ring oli. Yang terletak paling atas adalah ring kompresi, yang berfungsi mencegah kebocoran udara dan bahan bakar. Ring kompresi ini berjumlah 2 buah. Ring piston yang letaknya paling bawah adalah ring oli, atau disebut dengan the third ring, yang berfungsi mencegah masuknya oli ke dalam ruang bakar dan membentuk lapisan pelumas antara piston dan dinding silinder. Terdapat 2 jenis ring oli, yaitu integral type dan 3-piece type. Komponen berikutnya yaitu connecting rod
atau sering disebut batang piston atau batang torak. Connecting rod berfungsi meneruskan gerak naik turun piston ke crankshaft atau poros engkol. Connecting rod terdiri dari dua bagian utama, yaitu small end yang terhubung ke piston melalui pin piston dan big end yang terhubung dengan crankshaft. Pada bagian small end dipasang bushing, sedangkan pada bagian big end dipasang metal sebagai bidang gesek antara connecting rod dengan pin piston dan crankshaft. Komponen berikutnya yaitu crankshaft atau poros engkol atau sering disebut dengan crook as. Crankshaft berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar yang pada akhirnya menggerakkan roda kendaraan. Komponen yang terakhir yaitu adalah flywheel. Flywheel adalah piringan yang terbuat dari balutan besi dan terbaut pada bagian belakang crankshaft. Fungsi flywheel adalah untuk menyimpan momen inersia yang dihasilkan pada saat langkah usaha, agar crankshaft tetap berputar pada langkah selanjutnya. Materi esensial yang dapat kita ambil dari video ini adalah komponen-komponen blok silinder, yaitu terdiri dari blok silinder itu sendiri, kemudian ada piston set, kemudian ada crankshaft. Demikian video pembelajaran mengenai komponen blok silinder. Semoga kalian mengerti. Sampai berjumpa di video selanjutnya.